Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Bailey Yutian akhirnya keluar dari persembunyiannya dan memulai perang. Namun sayang sekali bahwa ini sedikit lebih cepat daripada prediksi Zovan. Jadi meski kini Zovan sudah pergi ke pedalaman Laut Utara, dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan memastikan keselamatan dari Juju. Oke, langsung aja kita menuju ke TKP. Part 212 dan part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1060 sampai dengan 1064. Pada saat itu, jauh di bagian paling timur Sekte Haiming, Wu Qingqiu dan rombongannya pergi menuju susunan teleportasi. Namun di saat itu juga ledakan keras terus terdengar dan membuat mereka panik. Aku tidak tahu apakah saudara Su itu cenayang atau ahli strategi. Setelah dia mengatakan bahwa Beishou tidak lagi aman, di saat itu juga kekacauan pun terjadi. Sekarang pasti Raja Pedang tak terkalahkan dan pasukan dari Song Zhou sudah menyerang Beishou. Jika kita tidak segera pergi, maka kita bisa mati di tempat ini, kata Wu Qingqiu. Suiro Hua tampak agak panik dan kemudian berkata, "Senior Wu, berapa jauh lagi susunan teleportasi itu? Sekarang ledakannya menjadi semakin keras." Yanmo melihat ke belakang dan merenung sesaat. "Jangan panik. Saat ini para orang tua itu pasti sedang memblokir serangan musuh. Jadi, kita punya waktu untuk melarikan diri dengan aman meski lokasi susunan itu masih jauh." "Itu benar. Untuk saat ini kita aman. Jadi jangan panik," kata Wu Qingqiu sambil meyakinkan banyak orang dan mencoba untuk menghapuskan kekhawatiran mereka. Lagi pula, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan sampai di sana dalam 15 menit. Mendengar itu, semua orang pun saling bertukar pandang dan mengangguk. "Berhenti! Wu Qingqiu, kemana kau akan pergi?" Tiba-tiba sebuah suara terdengar dan menghentikan laju mereka. Rombongan ini pun terkejut dan menoleh ke belakang. Mereka melihat si pemilik sumber suara itu. Dan ternyata orang itu adalah rombongan Ouyang Changqing. Wu Qingqiu menghela nafas panjang. "Saudara Ouyang, Anda benar-benar mengejutkan kami. Kami pikir itu adalah suara dari orang-orang dari Song Zhou. Kami tidak kemana-mana, hanya ingin pergi ke toilet." Ouyang Changqing menatap mereka kemudian berseru, "Lihat betapa pengejutnya kalian. Mendengar serangan dari Song Zhou, kalian langsung melarikan diri begitu saja. Kalian sungguh tidak tahu malu." "Siapa yang bilang kami melarikan diri?" kata Wu Qingqiu dengan kesal. "Saat ini kami mendapatkan perintah dari Grand Marshal untuk mengawal istrinya kembali ke Sisou. Selain itu, jika penyerang adalah Raja Pedang tak terkalahkan, maka tidak ada gunanya juga kami ada di sini." Ouyang Changqing menatap mereka dan kembali mencibir. "Jadi kalian adalah gang paket yang bertugas mengantarkan wanita ini untuk kembali dengan aman? Tapi sebelum kalian pergi, kalian harus memberitahu di mana Grand Marshal itu berada sekarang. Bagaimana bisa dia menghilang begitu saja?" Grand Marshal adalah orang yang bertanggung jawab untuk situasi secara keseluruhan. Jadi sudah pasti kalau dia ada di aula Master Sekte. Kentut bau. Orang itu sungguh tidak bertanggung jawab. Dia melarikan diri saat tahu situasinya tidak menguntungkan. Dia memanfaatkan semua orang sebagai pengalih perhatian dan melarikan diri sendirian. Aku sudah mencarinya ke segala tempat, tapi tidak ada sehelai rambut pun yang kami temukan.
Mendengar itu semua orang saling tukar pandang dan mereka keheranan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ouyang Changqing mengejek lagi. Bajingan itu pasti lari ketakutan dan pergi melewati susunan teleportasi terlebih dahulu. Jaga mulutmu. Sudah kukatakan, kakakku bukan orang seperti itu. Jika kau terus menghinanya, maka jangan salahkan aku jika aku memukulmu, bentak Yelin. Setelah semuanya jelas, kau masih saja membelanya. Lagi pula, bukankah kau mendapatkan julukan sebagai nomor 1 di Zishou itu karena kemampuanmu? Apa yang membuatmu terus membelanya dan menyerahkan gelarmu sendiri? Jika aku mengakui orang lain, itu artinya dia memang layak untuk mendapatkan itu. Aku kalah darinya dan aku bukan orang pertama di Zishou. Lantas kenapa kau terus memaksa aku untuk menjadi nomor 1 di Zishou? Apakah itu supaya kau mendapatkan lebih banyak pengakuan? Kata Yelin. Hei, apa maksudmu? Mata Ouyang Changqing memadat. Sekali lagi dua orang itu bertengkar satu sama lain. Melihat itu, yang lain menghela nafas dan mencoba melerai mereka. Tapi keduanya ini sama-sama sombong dan keras kepala, sehingga tidak ada satupun yang mau mengalah. Lalu saat mereka hendak bertukar pukulan, sosok wanita datang dan melihat Ouyang Changqing dengan tatapan dingin. Apa yang kau lakukan? Apa di situasi ini kalian masih ingin berkelahi satu sama lain? Sui Mei, tidak. Aku hanya ingin merapikan kerah baju saudara Yelin. Mana mungkin aku mencari keributan, kata Ouyang Changqing dengan gugup. Murongzue memutar matanya dan tampak cemberut untuk sesaat. Tapi kemudian dia melihat Wu Qingqiu dan yang lainnya, kemudian berkata, "Di mana Sofan sekarang?" Semua orang mengangkat bahu bersamaan. Iblis sialan, dia menghilang di saat-saat kritis, kata Murongzue sambil menggertakkan giginya. Ouyang Changqing melihat dia dan kemudian berkata, "Sui Mei, dia adalah orang yang serakah dan pengecut. Mengetahui musuh yang begitu kuat, pasti dia melarikan diri lebih cepat daripada yang lain. Sekarang, kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu memperdulikan orang yang sudah pergi tanpa kabar." Mendengar itu, Yelin dan Wu Qingqiu kembali menjadi geram. Tapi, Murongzue langsung menyahut, "Itu memang benar. Sama seperti terakhir kali. Perusahaan dagang Haichuan hancur karena dia. Sudahlah, ayo pergi. Aku tidak lagi bisa percaya pada iblis itu. Kita hanya harus berjuang dan melawan Raja Pedang tak terkalahkan bersama dengan yang lain." Nona Murong terlalu naif. Bahkan jika para jenius nomor 1 di setiap wilayah itu bekerja sama, mereka bahkan tidak akan mampu menggores leluhur kami. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan mereka semua. Lalu beberapa sosok berpakaian kuning dengan segel naga di dada mereka pun muncul di tempat itu. Yang paling depan adalah seorang pria tampan yang tampak memiliki senyuman yang mengerikan. Seolah itu sangat tajam dan membuat banyak orang merasa ngeri. Lalu selain orang ini masih ada 9 pemuda lain yang ada di belakangnya. Melihat orang ini, semua orang di sisi Wu Qingqiu tampak serius. Bahkan jika orang ini baru saja datang, tapi mereka tahu kalau orang ini bukanlah orang biasa. Ouyang Changqing menoleh ke arah Murongzue dan bertanya, "Sui Mei, apa kamu mengenal mereka?" "Ya, jenius pertama dari Zhongzhou, sang putra mahkota Kekaisaran Bintang Pedang, Bai Zedong."
Mendengar itu semua orang tampak gemetar, dan Murongzue pun tampak serius. Dia mungkin adalah satu-satunya orang di generasi kita yang layak mendapatkan peringkat jenius pertama di seluruh benua. Keterampilannya berada jauh di atas kita, dan itu tidak bisa dibandingkan. Mendengar itu Bailey Sedum pun tertawa, diikuti oleh 9 orang lainnya. Lalu kini ekspresi Wu Qingyu dan yang lain pun menjadi lebih berat. Mereka seharusnya mengantarkan cucu dan meninggalkan tempat ini dengan segera. Tapi jika ada orang-orang ini, mereka akan kehilangan kesempatan untuk pergi. Namun di tengah ketakutan yang lain, Ouyang Changqing benar-benar terlihat gembira dan langsung menatap Bailey Sedum, seolah dia ingin menunjukkan bahwa dia akan mengalahkan Bailey Sedum dan menjadi jenius pertama di benua. Tapi saat ini, Murongzue segera memberi hormat dan berkata, "Yang mulia, saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu di sini. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kita bertemu di Songso." "Hei, kau yang disebut jenius pertama di seluruh benua?" potong Ouyang Changqing saat Murongzue belum selesai bicara. Lalu Changqing maju dan berseru, "Jadi kau adalah orangnya? Oke, selama aku bisa mengalahkanmu, maka aku akan menjadi yang pertama di seluruh benua." Murongzue langsung menatapnya dengan tatapan tajam. "Ouyang Changqing, jangan menyulut api. Kau bukanlah lawannya." "Sui Mei, perhatikan baik-baik. Akan kubuktikan padamu bahwa aku memenuhi syarat untuk meminangmu," kata Ouyang Changqing dengan penuh percaya diri. Pernyataan itu sungguh membuat Murongzue terkejut. Bagaimana bisa Ouyang Changqing seceroboh ini, pikirnya. Tapi kini Ouyang Changqing langsung membentuk segel di tangannya dan melepaskan sebuah serangan yang kuat. Namun Bailey Sedum bahkan tidak peduli sama sekali. Dia hanya melihat Ouyang Changqing dan berkata, "Jadi inikah putra Ouyang Lingtian yang disebut sebagai jenius pertama di Beizhou?" Rupanya kekuatannya memang sesuai dengan yang diharapkan. Ayahnya adalah seorang harimau, dan sepertinya anaknya pun mendapatkan warisan taring dan cakar. Tapi sayang sekali, bukan hanya dirimu yang mampu menggunakan teknik dari pedang suci. Tiba-tiba energi menyebar dengan cepat, dan kemudian meniup pakaian dari para pangeran. Lalu perlahan, Bailey Sedum mengangkat 2 buah jarinya dan membentuk sebilah pedang Qi. Pedang itu terbentuk dari petir ungu dan terlihat sangat tajam. Melihat itu Ouyang Changqing terkejut di dalam hatinya dan dia gemetar. Entah bagaimana dia merasakan dominasi mutlak dari seorang Bailey Sedum. Lalu dengan satu tebasan, serangan Ouyang Changqing dibelah 2 dan kemudian hancur dengan mudahnya. Bailey Sedum kini berada di atas angin dan para pangeran pun terlihat menertawakan Ouyang Changqing. Tapi tiba-tiba auma naga terdengar dengan keras dan api keemasan bergerak ke arah Bailey Sedum dengan sangat cepat. Bailey Sedum terkejut dan wajahnya menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa masih ada ahli di antara para semut. Tapi meskipun dia terkejut, tetap saja dia masih berdiri di tempat semula dan tidak bergerak. Ledakan keras tiba-tiba masuk ke telinga semua orang. Saat api emas itu kemudian dihentikan oleh seorang pangeran yang lain. Serangan itu dihentikan tepat sebelum mengenai Bailey Sedum. Pangeran itu tidak lain adalah pangeran yang berbadan paling kekar. Dia menahan serangan itu dengan satu tangan. Padahal serangan itu adalah tendangan milik Yelin dengan sisik naga emas
yang sudah meningkatkan kekuatan fisiknya. Bagaimana mungkin selain Bailey Sedum, keluarga Bailey masih memiliki sosok sekuat ini? Padahal itu adalah armor naga milik Junior Yelin. Tapi dia bisa menahannya dengan tangan kosong, kata Hu Qingqiu dengan penuh ketidakpercayaan di wajahnya. Para murid lain yang mengetahui dengan benar kekuatan Yelin pun kini tampak terkejut dan tidak percaya. Murong Zue sendiri mengerutkan keningnya dan dia berkata dengan wajah serius, orang ini adalah pangeran kedua dari keluarga Bailey, Bailey Jinggang. Dia juga adalah orang yang sudah memasuki pavilion Lieyin sejak masih kecil. Tubuh fisiknya menjadi sangat kuat dan langka di dunia ini. Dia tidak berada jauh di bawah Bailey Sedum. Jadi bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang setara dengan para jenius dari tiap wilayah. Dengan mengecualikan Bailey Sedum, Bailey Jinggang adalah yang memiliki kekuatan fisik terkuat di antara para pangeran lainnya. Dan mendengar itu mereka semua langsung tampak putus asa, bahkan melihat Yelin dengan wajah khawatir. Namun yang tidak mereka ketahui bahwa sebenarnya yang paling merasa terkejut di tempat itu adalah Bailey Jinggang sendiri, karena dia bisa merasakan kekuatan pukulan dari Yelin yang tidak biasa. Bahkan dia merasakan sakit di tangannya sampai terasa kesemutan. Mungkin jika Yelin menyerang 2 atau 3 kali lagi, Bailey Jinggang yang akan kalah dalam hal kekuatan. Akhirnya Bailey Jinggang mendorong mundur Yelin dengan kekuatannya. Dia tidak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Akhirnya Yelin dipaksa mundur dengan sebuah dorongan. Dan di saat yang sama kini Ouyang Changqing masih melawan Bailey Sedum. Dan hasilnya pun sama saja, Ouyang Changqing dipaksa untuk mundur. Lalu akhirnya keduanya pun terpental ke belakang. Mereka segera menyetabilkan diri mereka. Baik Yelin dan Ouyang Changqing kini akhirnya berdiri di tempat yang sama, dan keduanya tampak frustasi. Di sisi lain, tangan Bailey Jinggang pun kini masih terlihat gemetar. Hanya saja Yelin dan yang lainnya tidak menyadari hal itu. Hanya Bailey Sedum yang tahu apa yang dirasakan saudaranya. Jadi untuk menutupi rasa malu dari Bailey Jinggang, Bailey Sedum kemudian berseru, "Jinggang, untuk apa kau bergerak tanpa seizinku? Mereka sendiri mendatangiku, maka itu adalah urusanku untuk membereskan mereka. Mundur sekarang." Bailey Jinggang paham dengan niat dari saudaranya itu, sehingga dia pun segera mundur. Bailey Sedum kini melangkah maju dan berkata, "Oh putra Ouyang Lingtian, Ouyang Changqing, aku sudah pernah mendengar namamu. Namun siapa yang satu lagi ini? Aku sepertinya tidak pernah mendengar tentang anak ini." "Dia murid pertama Shisou, Yelin," jawab Ouyang Changqing. Bailey Sedum melirik Yelin dan perlahan mengangguk. Jadi dia adalah si jenius pertama Shisou? Oh, rupanya Shisou memiliki generasi muda yang luar biasa. "Cih, itu tidak benar. Aku hanyalah nomor 2, dan yang pertama adalah kakakku," jawab Yelin dengan tatapan dingin. Bahkan jika gelar nomor 1 itu memiliki sebuah kehormatan, tapi dia tidak pernah mau menyandang gelar yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Mendengar itu, Bailey Sedum pun terlihat terkejut. "Sungguh? Sejak kapan Shisou memiliki begitu banyak bakat yang terampil? Jika kamu bukan yang pertama, maka jenis pertama itu pasti adalah orang yang mampu melawan surga." "Ah, sama sekali tidak. Kau salah tentang orang itu.
Dia hanyalah seorang pengecut yang bahkan lari setelah mendengar nama kalian. Potong Ouyang Changqing. Jaga bicaramu. Kakak laki-lakiku adalah seorang pahlawan. Dia tidak akan pernah melarikan diri. Sekali lagi ku peringatkan kau. Jika kau tidak bisa menjaga mulutmu, maka akan ku pastikan bahwa gigimu akan rontok, kata Yulin dengan wajah kesal. Cih, pada dasarnya Zofan itu memang adalah seorang pengecut. Dia adalah orang yang lari dengan ekor di antara kedua kakinya, kata Ouyang Changqing sambil mengejek. Mendengar itu Yelin terlihat semakin marah. Tiba-tiba dia langsung meraih mulut Ouyang Changqing dan kemudian mencengkram lehernya. Jadi pada akhirnya kedua orang ini kembali bertengkar sendiri. Melihat itu, Murongzui hanya bisa menggelengkan kepalanya dan merasa kesal. Tapi Bailey Sedum yang mendengar nama Zofan disebut-sebut, dia kemudian tertawa. Zofan? Apakah Zofan itu adalah orang yang sebelumnya menjadi pemimpin karavan dari keluarga Qian? Apa dia yang menggunakan nama Qian Fan sebagai identitasnya? Benar, itu memang dia. Dia adalah pengecut yang menggunakan nama palsu untuk bisa masuk ke sekte Haiming kami, kata Ouyang Changqing. Bailey Sedum pun menyeringai. Kalau begitu, bisa aku bertemu dengannya? Di mana dia sekarang? Mana kami tahu. Kami sudah berkeliling mencarinya tapi tidak membuahkan hasil. Tanya saja pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan istrinya. Jadi mungkin mereka tahu di mana bocah itu sekarang berada, kata Ouyang Changqing sambil menunjuk rombongan Bu Qingqiu. Oh, jadi istri dari Zofan ada di sini? Kata Bailey Sedum dengan senyuman yang mengerikan. Mendengar semua itu, semua orang pun tercengang. Mereka tidak habis pikir bahwa Ouyang Changqing bisa mengatakan semua itu dengan mudahnya. Bailey Sedum kini tersenyum dan aura iblis perlahan keluar. Bagus sekali. Sekarang aku hanya perlu menangkap istri dari anak itu. Lalu hanya tinggal menunggu dia keluar dari sarangnya. Begitu selesai mengatakan ini, Bailey Sedum melambaikan tangannya dan segera 9 orang pangeran bergegas ke arah Bu Qingqiu. Semua orang terkejut, terutama Yelin. Dia segera akan bergerak dan kemudian menghadang 9 orang itu. Tapi sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan bayangan itu tidak lain adalah Bailey Sedum. Lalu dengan sedikit senyuman di wajahnya, dia berkata dengan penuh hinaan, "Bukankah kalian sedang mencari Gu Yifan? Karena itu aku akan menyiapkan umpan supaya dia keluar. Ayo temukan dia bersamaan." Bajingan, minggir kau. Jangan kalian sentuh kakak iparku dengan tangan kotor kalian, teriak Yelin yang segera tubuhnya dipenuhi oleh sisik emas. Jika kalian ingin menemukan Zofan, maka temukan sendiri. Jangan pernah kalian melibatkan wanita dalam urusan ini. Bahkan jika aku benci dengan Zofan, tapi aku tidak akan membiarkanmu melibatkan seorang wanita, teriak Ouyang Changqing yang kemudian segera mengayunkan pedang es dari ki miliknya. Segera 2 serangan kombinasi dari Yelin dan Ouyang Changqing bergerak ke arah Bailey Sedum. Bahkan jika mereka adalah musuh, tapi serangan gabungan mereka benar-benar halus. Kini Bailey Sedum masih tersenyum dan dia berkata pelan, "Asal kalian tahu, untuk mendapatkan gelar penerus kaisar, setiap orang harus lolos dan melalui persyaratan yang ketat. Bahkan salah satu adalah mengatasi pengepungan dari 100 ahli di level yang sama.
Lalu jika kalian dibandingkan dengan latihan itu, sungguh kekuatan kalian tidak ada bedanya dengan hujan gerimis. Pailysedum mengangkat tangannya dan segera energi melonjak dan ledakan pun terbuka. Guntur menggelegar dan menembus serangan dari Yelin dan Ouyang Changqing. Keduanya dipaksa mundur sampai tersungkur. Ketika keduanya jatuh, mereka benar-benar pucat dan terluka oleh serangan tunggal dari Pailysedum. Untuk beberapa saat, keduanya kini terlihat ngeri, terutama Yelin. Bahkan dia sulit mempercayai apa yang baru saja ia alami. Dia adalah penerus dari binatang suci, dan itu artinya kekuatan bukan kekuatan sembarangan. Tapi dia kalah dari orang ini dengan sangat mudah. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi yang tidak diketahui oleh Yelin adalah dampak dari serangan musuh yang melatih diri dengan pedang suci itu sangat berbeda dengan ahli biasa. Dampak serangan musuh akan meningkat beberapa kali lipat pada Yelin karena dia adalah penerus dari binatang suci. Kini Ouyang Changqing melihat ke depan dan wajahnya tampak tidak puas. Dia kemudian menoleh ke samping dan berkata, "Saudara Ye, kita berdua adalah jenius dari masing-masing benua. Tapi pada akhirnya ranah orang ini terlalu tinggi untuk kita. Jika ini hanya kekuatan kita, maka kita tidak akan bisa menandinginya. Karena itu satu-satunya jalan adalah meminjam kekuatan surga dan bumi untuk meningkatkan kekuatan kita." Apa yang kau katakan itu masuk akal. Tapi apa kau akhirnya berhenti dan menyerah pada keadaanmu sendiri? Jika kau tidak masalah, maka aku juga akan melakukan yang terbaik, kata Yelin dengan wajah serius. Ouyang Changqing pun kemudian tertawa. "Oke, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Sekarang kita hanya bisa bekerja sama untuk menyelesaikan ini. Jadi dengarkan rencanaku." "Apa itu?" "Saudara Ye, ingat saat kita bertarung terakhir kali dan merusak keseimbangan langit dan bumi. Aku ingin kita melakukannya lagi, dan aku akan membuka lorong penghubung surga dan bumi. Lalu kemudian aku akan menyegel di tubuhmu. Tapi berusahalah untuk tetap tidak kehilangan dirimu sendiri." Yelin memutar matanya dan langsung memelototi Ouyang Changqing. "Apa kau pikir aku ini seekor anjing? Bahkan jika idemu itu masuk akal, tapi kau tidak seharusnya meminta terlalu banyak. Jika bukan karena kita tidak memiliki pilihan lagi, maka aku tidak akan melakukan ini. Sudahlah, ayo kita lakukan." "Oke, sepakat. Segel penghubung surga," teriak Ouyang Changqing. Segera gelombang kekuatan yang besar muncul di tempat itu. Lalu sebagian besar tempat itu pun berubah menjadi bongkahan es. Pailysedum melirik mereka kemudian tertawa. "Kalian benar-benar bodoh. Kalian mungkin bisa meningkatkan kekuatan kalian dengan meminjam kekuatan surga dan bumi. Tapi kalian juga harus ingat bahwa itu bukan milik kalian sendiri. Meskipun itu berhasil meningkatkan kekuatan kalian, namun kalian juga harus siap akan konsekuensinya. Tanpa kau beritahu pun kami sudah tahu akan semua hal itu. Saudara Ye, bersiaplah. Kita akan menyerang." Dimengerti. Transformasi naga api. Segera suara naga keluar dan naga setinggi 100 kaki pun muncul di tempat itu. Setelah itu Ouyang Changqing segera mengubah taktiknya dan kemudian berseru, "Feng Tian Jie, penghubung langit dan bumi." Segera energi surga dan bumi berkumpul di dalam tubuh Yelin. Tapi kali ini berbeda dengan sebelumnya,
di mana kekuatan Yilin meningkat dengan drastis dan kekuatan terus mengalir masuk ke dalam tubuh naga Yilin. "Saudara Yi, bagaimana keadaanmu? Apa kau masih bisa menahannya?" "Tidak masalah," kata Yilin dengan acuh tak acuh. "Baguslah, selagi masih hangat, ayo kita akhiri serangan ini," teriak Ouyang Changqing sambil menunjuk Bai Li Sedum. Yilin meraung dan kemudian segera bergegas ke arah Bai Li Sedum dengan cakar dan gigi yang bersiap untuk mengoyak daging manusia. Tapi Bai Li Sedum masih berdiri dengan santai. Oh begitu. Senyuman perlahan merekah di wajahnya. "Bai Li Sedum, hari ini bukan harimu. Jika kau masih memaksa menyerang, maka energimu akan termakan sampai habis." Ledakan keras terjadi saat Bai Li Sedum melambaikan tangannya dan segera pedang guntur menembus tubuh transformasi naga Yulin. Lalu segera setelah itu, tubuh transformasi naga pun hancur. Lalu tubuh Yulin terlempar ke tanah. Wajahnya pucat dan dia terkapar dengan luka di bagian dadanya. Ouyang Changqing gemetar dan terpana. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Ayahku mengatakan bahwa penyegelan ini seharusnya sangat tidak mungkin untuk dihancurkan. Mendengar itu Bai Li Sedum tertawa. "Apa yang ayahmu katakan itu benar. Tapi dia juga pasti pernah mengatakan kalau pedang suci penyegel surga dan pedang penghancur kami adalah sesuatu hal yang saling bertentangan. Namun, faktor penentu terakhir adalah keahlian di antara kita. Kau masih berada terlalu jauh di bawahku. Dan jika kau melakukan itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian." Ouyang Changqing terpana dan wajahnya benar-benar terlihat suram. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah cahaya pedang menembus dadanya. Ouyang Changqing tidak sempat menghindar. Dia benar-benar terpuruk sampai tidak menyadari serangan itu. Dan akhirnya dia pun memuntahkan darah dari mulutnya. Kini kedua orang jenius itu pun hancur di hadapan Bai Li Sedum hanya dengan satu gerakan. Kemampuan mereka bak langit dan bumi. Sungguh seperti tindakan yang tidak ada harapan. Cakar hantu Yin Yang. Sebuah serangan kembali datang ke arah Bai Li Sedum. Tapi Bai Li Sedum adalah orang yang ada di dimensi yang berbeda. Jadi dengan serangan kecil seperti itu dia bahkan tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan satu sapuan jari, cakar itu dihancurkan dan penyerang pun terlempar jauh ke belakang. Semua orang terpana dan segera berseru, "Yanmo!" Ternyata si penyerang itu tidak lain adalah Yanmo. Dia kini pun terkapar dengan wajah yang pucat, sama seperti yang lain. Wu Qingqiu menggertakkan giginya dan berseru, "Bahkan jika aku tidak punya kesempatan, sepertinya aku harus melawan pangeran sialan ini." Wu Qingqiu segera mengeluarkan domain Yin Yang miliknya, tapi tidak ada bedanya. Bai Li Sedum melambaikan tangannya dan domain itu hancur menjadi bubur. Wu Qingqiu pun terkapar dan tulang rusuknya sampai patah. Dia sungguh tidak berkutik. Melihat semua ini, Murong Zue menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa semua akan berakhir seperti ini. Tapi semua orang terjadi karena kesombongan mereka yang mencoba melawan Bai Li Sedum. "Kakak, orang-orang ini hanyalah figuran. Jadi kita hanya harus membawa wanita itu. Lalu apa yang harus kita lakukan?" kata Bai Li Jinggang yang kemudian datang sambil membawa cucu ke sisi mereka. Bai Li Sedum tersenyum dan kemudian dia menatap cucu.
Hei, kamu tidak perlu takut. Kami tidak akan menyakitimu. Jadi katakan pada kami, di mana sebenarnya suamimu itu sekarang berada?" Cucu masih terdiam dan tubuhnya terus bergetar. Dia menundukkan kepala dan tidak berani menunjukkan dirinya. Bailey Sedum yang melihatnya, dia terlihat ragu-ragu. "Hentikan. Dia tidak akan menjawabmu. Dia sekarang tidak dalam kondisi normal," kata Yelin dengan sisa-sisa kekuatannya. "Apa? Kalian sedang mencoba membodohiku. Kalian menyebut wanita penakut ini sebagai istri Sofan. Tapi tidak mungkin Sofan menikah dengan orang seperti dia," kata Bailey Sedum. "Sudah kukatakan jangan sentuh kakak iparku. Dia kehilangan akalnya, jadi dia tidak bisa menjawab apapun. Jika kau butuh Sandra, maka bawa aku dan lepaskan dia." "Membawamu? Itu tidak ada gunanya. Jika memang anak ini adalah istrinya, maka dia cukup sudah untuk menjadi umpan supaya menarik keluar Sofan," kata Bailey Sedum. Bailey Jingtian kemudian membungkuk dan berkata, "Lalu bagaimana dengan mereka?" "Mereka hanyalah semut. Tidak ada gunanya membiarkan mereka. Singkirkan saja, itu lebih baik." Mendengar itu, Bailey Jingdang segera mengangguk dan membentuk pedang Qi di tangannya. Melihat ini, Yelin, Wu Qingqiu dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Ini akan menjadi akhir bagi mereka. Mungkin hanya Ouyang Changqing yang berteriak seperti bocah. Dia bahkan berseru, "Aku tidak mau. Jangan bunuh aku. Aku bahkan belum menikah dengan Sui Mei. Aku yang akan menjadi orang nomor 1 di seluruh benua. Jadi aku tidak mau mati." "Menjadi nomor 1 di seluruh benua? Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi itu. Paling-paling kau hanya menjadi penerus ayahmu dan menjadi nomor 1 di Beizhou. Jangan bermimpi terlalu tinggi, itu menggelikan," kata Bailey Sedum. "Tuan muda Ouyang, aku datang membantumu." Sebuah suara laki-laki tua terdengar di tempat itu. Serangan Bailey Jinggang terhenti. Ouyang Changqing menoleh. "Tetua Lu." Segera orang tua itu datang bersama 20 orang tua lainnya untuk membantu. Melihat ini, Ouyang Changqing sangat gembira. Tapi sebelum dia menyambut mereka, kembali ledakan terdengar dan ke-20 orang itu diratakan oleh serangan petir ungu dalam sekejap. Mereka mati tanpa sempat mengatakan apapun dan berubah menjadi genangan darah. Bailey Sedum mencibir, "Kalian bahkan tidak layak untuk ada di hadapanku. Bagaimana bisa kalian datang untuk menyelamatkan orang lain? Sungguh naif." Ouyang Changqing menangis dan berseru, "Kau monster! Apa kau tahu artinya menghormati orang yang lebih tua? Kau kini justru membunuh mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau bajingan! Leluhurku selalu mengatakan, lebih baik memotong lidah orang yang suka bicara omong kosong supaya tidak menyakiti telinga," kata Bailey Sedum yang kembali mengangkat tangannya. Niat membunuh kini semakin deras keluar dari tubuhnya. Ouyang Changqing kembali gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak lagi berani bicara. Kini suasana di tempat itu kembali menjadi sendu. Yelin pun menyesal dan meminta maaf pada Juju karena tidak bisa menjaganya. Begitupun Wu Qingqiu yang tidak bisa menjalankan perintah dari Sofan dengan baik. Itu membuatnya merasa sedih. Pada akhirnya semua orang di sana sudah menyerah akan kehidupan mereka. Dan inilah akhirnya. Sampai jumpa lagi di next video. Rupanya tidak terkejar waktu dan ya sebentar lagi malam tirakatan gitu ya.
Semoga nanti juga ini bisa menjadi teman kalian untuk menyambut hari kemerdekaan. Salam sehat semuanya dan selamat merayakan, selamat menanti hari kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa.